Standar Internet. Internet Engineering Task Force atau IETF merupakan organisasi paling teratas yang berfungsi untuk mempromosikan internet dan menyetujui protokol-protokol yang akan digunakan sebagai standar protokol di internet dan bertanggung jawab dalam teknologi interworking beserta aplikasi-aplikasinya. ISOC berdiri pada tahun 1992 yang dikomandani oleh Vinton G. Kelp (penemu konsep TCP atau IP dan Bapak Internet). Informasi lengkap tentang ISOC ini dapat diperoleh pada websitenya www.iso.org. Internet Advisory Board atau IAB merupakan badan penasehat bagi ISOC dalam memutuskan suatu standar yang akan diterapkan di internet. Internet Research Task Force atau IRTF adalah unit kerja yang berada di bawah IAB yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap protokol internet, aplikasi arsitektur, dan teknologi internet baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, serta mempromosikan hasil-hasil penelitian tersebut. Ada 4 badan yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengontrol, serta melakukan standarisasi protokol yang digunakan internet, yaitu Internet Society atau ISOC, Internet Advisory Board atau IAB, Internet Engineering Task Force atau IETF, dan Internet Research Task Force atau IRTF. Internet Society ISOC adalah badan personal yang mendukung dan memfasilitasi serta mempromosikan pertumbuhan internet sebagai infrastruktur komunikasi global. Untuk riset, badan ini juga berurusan dengan aspek sosial dan politik dari jaringan internet. Internet Arsitektur Board atau IAB adalah badan koordinasi dan penasehat teknis bagi Internet Society atau ISOC. Internet Engineering Task Force atau IETF ialah badan yang berorientasi untuk membentuk standar internet. Badan ini dibagi menjadi 9 kelompok kerja, misalnya aplikasi, routing, dan addressing, keamanan komputer, dan bertugas menghasilkan standar-standar internet. Untuk mengatur kerja badan ini dibentuk Badan Internet Engineering Setting Group atau ISEG. Internet Research Task Force atau IRTF memiliki orientasi pada riset jangka panjang. Komunikasi pada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer dan komputer untuk saling bertukar data. Tujuan dan jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Pihak yang meminta dan menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan dan mengirim layanan disebut server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Kerja sinyal listrik ataupun sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada suatu jaringan komputer merapat atau memancar. Dan prinsip kerja jaringan komputer agar suatu jaringan dapat saling bertukar informasi data diperlukan suatu alat yang disebut dengan modem modulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Ada 4 komponen utama pada komunikasi jaringan komputer, yaitu sender, protokol, media transmisi, dan receiver. Sender adalah suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi.
Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengirimkan terjadinya penghubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kodelisasi syarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Receiver adalah penerima pesan, pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber atau komunikator. Telepon kabel menggunakan sistem wireline sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Cara kerja telepon kabel. Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada penerima. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Jaringan telepon seluler. Telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengiriman dan penerima harus tetap tercakup BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh pusat ke BTS terdekat. Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang oleh alat yang disebut speaker kepada penerima. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Jaringan telepon seluler. Telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tetap bercakup BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh pansel ke BTS terdekat. Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke penerima. Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi segelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.